Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kalian selalu sehat, cerdas, dan ceria. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 7 subtema 1 tentang menemukan pokok pikiran dan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Mengawali belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dapat berjalan dengan lancar. Berdoa cukup. Sebelum dilanjutkan, yuk bersama-sama kita tekan tombol like, subscribe, and comment, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar kalian yang pertama kali mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Anak-anak, dalam sebuah bacaan terdapat pokok pikiran yang disebut juga sebagai pikiran utama atau gagasan utama. Pokok pikiran adalah bagian dari paragraf yang merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran merupakan bagian yang penting dari sebuah paragraf karena bagian ini merupakan inti pembicaraan dari sebuah paragraf. Oleh karena itu, dalam setiap paragraf sebuah bacaan, kita akan menemukan pokok pikiran itu. Melanjutkan dengan tujuan menemukan pokok pikiran. Tujuan menemukan pokok pikiran dalam bacaan adalah agar pembaca dapat memahami dengan baik pesan yang ingin disampaikan dari sebuah bacaan. Lalu bagaimana cara menemukan pokok pikiran itu? Adapun cara yang dapat kalian lakukan untuk menemukan pokok pikiran dari sebuah paragraf dalam teks yaitu yang pertama, membaca dengan cermat seluruh kalimat pada setiap paragrafnya. Yang kedua, menandai pokok pikiran pada setiap paragraf. Menandai pokok pikiran dalam setiap paragraf ini akan membantu kalian untuk bisa mengetahui inti dari teks yang dibaca. Nah, saat membaca teks, seringkali kalian menemukan kata-kata sulit yang tidak dimengerti artinya. Kalian dapat menemukan arti kata sulit tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut adalah langkah menemukan arti kata sulit dalam KBBI. Misalnya, kalian akan menemukan arti kata sulit dari perbedaan. Langkahnya adalah yang pertama, siapkan dulu KBBI. Kedua, tentukan kata dasar dari perbedaan. Kata dasar tersebut adalah beda. Ketiga, cari pada kolom huruf B sampai menemukan kata beda. Keempat, sekarang kalian akan mengetahui arti kata perbedaan. Makna atau arti kata perbedaan adalah sesuatu yang menjadikan berlainan atau tidak sama antara benda yang satu dengan benda yang lain atau ketidaksamaan. Untuk lebih jelasnya, sekarang bacalah teks berikut dengan seksama yang berjudul Bentuk Keberagaman Masyarakat di Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat terjadi karena kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat tradisi yang berbeda-beda. Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam.
Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan suasana ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Demikian teks bacaannya. Perhatikan kembali paragraf pertama teks di atas ya. Pokok pikiran yang terdapat dalam paragraf teks di atas adalah bentuk keberagaman masyarakat terjadi karena kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contoh kata sudik yang terdapat dalam paragraf pertama adalah keberagaman yang artinya adalah hal beragam. Demikianlah materi hari ini ya anak-anak, semoga kalian sudah bisa memahaminya. Mari kita akhiri belajar dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.